Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabiana Farel Putra dari kelas 12 F3B ingin menjelaskan tentang buku Kebudayaan Sunda zaman Pajajaran. Nah, bukunya ada di sini ya. Nah, karya dari Prof. Dr. Edi S. Ekajati merupakan salah satu karya monumental yang membahas tentang kebudayaan Sunda. Prof. Eka Jati menyajikan kajian yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda, mulai dari sistem pemerintahan, struktur sosial, hingga nilai-nilai spiritual yang membentuk identitas budaya mereka. Dalam konteks pelestarian budaya lokal, buku ini menjadi sumber penting untuk memahami akar, sejarah, dan tradisi yang masih hidup hingga kini, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Lalu ada ringkasan. Buku ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek berbeda dari kebudayaan Sunda zaman Pajajaran. Pertama, ada sistem pemerintahan kerajaan Pajajaran digambarkan sebagai struktur yang terorganisir dengan baik, dipimpin oleh seorang raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Masyarakat Sunda saat itu terbagi dalam kelas sosial seperti bangsawan, rakyat biasa, dan abdi dalam. Kedua, dalam hal kepercayaan dan spiritualitas, masyarakat Sunda menganut sistem kepercayaan yang bersifat sinkretik, menggabungkan unsur animisme, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal. Sosok Prabu Siliwangi menjadi figur sentral dalam spiritualitas Sunda. Dihormati sebagai tokoh legendaris yang memiliki kekuatan gaib. Lalu ada seni budaya, dan seni budaya berkembang pesat, ditandai dengan kepungan seni tradisional seperti wayang golek, tari-tarian, dan musik gamelan, serta perkembangan bahasa Sunda sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya. Lalu yang terakhir ada peninggalan sejarah seperti prasasti, situs arkeologi, dan tradisi lisan menjadi bukti kejayaan Pajajaran dengan tradisi seperti serentahun dan upacara adat lainnya yang masih dilestarikan hingga kini. Lalu ada analisis. Dalam menyusun buku ini, Prof. Eka Jati menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan metode sejarah, antropologi, dan filologi. Ia menggali sumber-sumber primer dan sekunder yang menyusun narasi budaya yang terkandung di dalamnya. Misalnya, dalam membahas Prabu Siliwangi, penulis tidak hanya melihatnya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol spiritual dan identitas kolektif masyarakat Sunda. Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani antara masa lalu dan masa kini, menunjukkan bagaimana nilai-nilai dari zaman Pajajaran masih hidup dalam praktik budaya masyarakat Sunda. Lalu ada evaluasi. Secara keseluruhan, buku ini sangat berhasil dalam menyampaikan kompleksitas kebudayaan Sunda. Bahasa yang digunakan cukup akademis, namun tetap dapat diakses oleh pembaca umum yang memiliki minat terhadap sejarah dan budaya. Ilustrasi dan kutipan dari sumber asli memperkaya isi buku dan memberikan konteks visual yang kuat. Meski demikian, ada beberapa bagian mungkin terasa padat bagi pembaca awam, terutama ketika penulis membahas teori-teori antropologi atau filologi secara mendalam. Namun, hal tersebut tidak mengurangi nilai ilmiah dan edukatif dari buku ini, justru memperkuat kredibilitasnya sebagai area akademik yang serius dan mendalam. Lalu ada refleksi. Membaca buku ini membuat saya semakin menghargai kebudayaan lokal yang sering kali terlupakan dalam arus globalisasi. Saya merasa bahwa mengenal sejarah dan tradisi dari sendiri adalah langkah penting dalam membentuk identitas dan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sosok Prabu Siliwangi yang digambarkan sebagai tokoh spiritual dan pemimpin bijaksana menginspirasi saya untuk melakukan kepemimpinan bukan hanya sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Buku ini juga mengingatkan saya bahwa pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah atau akademisi, tapi juga merupakan tanggung jawab generasi penerus yang mewarisi nilai luhur dari masa lampau. Dari saya, Fabiana Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.